Oke bro, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pendinginan dari sebuah kendaraan. Khususnya di sini adalah untuk mobil-mobil injeksi zaman sekarang yang sistem kipas radiatornya atau sistem pendinginnya sudah memakai elektrik. Di sini saya sudah siapkan beberapa komponen yang berhubungan dengan sistem pendinginan mesin, yaitu di sini ada motor. Ini motor fan atau dinamo kipas radiator. Ini milik Avanza, Xenia, Grandmax, Terios, dan RAS. Di sini ada termostat, yaitu alat yang digunakan untuk mempercepat proses pencapaian suhu mesin. Jadi sebuah mesin itu ada suhu optimalnya. Jadi ada suhu di mana sebuah mesin akan bekerja dengan maksimal. Inilah termostat yang mengatur saat proses pemanasan di pagi hari. Serta di sini ada sensor WTS atau water temperature sensor, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi suhu dari panas kendaraan atau panas mesin, yaitu yang langsung berhubungan dengan air radiator untuk proses pengaktifan atau penonaktifan dari sistem kipas radiator. Jadi nanti aktif atau tidaknya sebuah kipas radiator itu nanti dipengaruhi oleh sensor ini. Oke bro, di sini yang perlu kita pahami dulu adalah sebuah mesin itu memerlukan panas untuk bekerja secara optimal. Di sini suhu dari mesin optimal atau suhu kerja mesin adalah 85 derajat sampai 95 derajat Celcius. Apabila terlalu dingin, maka BBM akan boros. Jadi sebuah mesin itu terlalu dingin akan menyebabkan konsumsi dari bahan bakar boros. Tapi apabila terlalu panas, komponen mesin tidak kuat. Jadi ketika temperatur mesin sudah mencapai 100 derajat Celcius lebih, maka di sini tingkat pemuaian dari komponen mesin seperti silinder blok, seher itu akan memuai sehingga terjadi kerusakan pada komponen. Makanya di sini diletakkanlah sebuah kipas radiator, di mana kipas ini berfungsi untuk proses pendinginan saat temperatur mesin melebihi suhu aman mesin. Disinilah fungsi dari kipas radiator. Jadi kipas radiator di sini berfungsi untuk menjaga temperatur mesin agar tetap di 85 derajat sampai 95 derajat Celcius. Jadi saat pagi hari, kenapa kipas radiator tidak langsung berputar? Di sini karena mesin memerlukan panas untuk mencapai kerja yang optimal. Makanya di sini kipas radiator tidak diaktifkan, tidak berputar, dan sirkulasi air pendingin itu dikembalikan lagi ke dalam mesin oleh termostat ini. Jadi tidak langsung bersirkulasi ke radiator, tapi bersirkulasi memutar di dalam mesin untuk mempercepat pencapaian suhu kerja mesin ini. Oke bro, sekarang saya akan menjelaskan tentang wiring diagram ini atau skema dari sistem pendinginan mesin. Di sini ada aki 12 volt dan ini ada dua buah sekring. Jadi setelah aki ini dikontrol oleh atau diamankan oleh sebuah sekring, di sini ada sekring radiator fan dan ada sekring AM1 ini yang masuk ke kontak. Dan di sini ada sebuah sekring lagi, ini sekring yang berada di dalam kabin. Kalau sekring ini yang berada di luar, yaitu di kap bagian mesin. Lalu selanjutnya di sini ada relay. Relay ini berfungsi sebagai switch. Relay ini tempatnya berada di bagian kap mesin, jadi satu dengan sekring ini. Disinilah sistem pengontrolnya dan sistem keamanannya. Dan di sini ada ECU. ECU ini adalah pusat kontrol atau pusat pengolahan data. Dan di sini adalah motor fan atau kipas radiator, yaitu ini motor fan dinamonya. Dan di sini ada dua buah sensor
Yang pertama adalah sensor WTS, sensor pendeteksi suhu mesin seperti ini. Lalu di sini ada refrigerant pressure sensor, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan freon AC. Dan di sini juga ada ampere panas dari speedometer. Oke, seperti ini skemanya. Cara kerjanya adalah kenapa kipas radiator di sini tidak selalu berputar. Jadi di sini WTS, ini ya WTS. WTS atau ECT, Water Temperature Sensor atau Engine Coolant Temperature, digunakan untuk mengukur suhu air pendingin mesin. Jadi sensor ini digunakan untuk mengukur suhu mesin. Lalu refrigerant pressure sensor digunakan untuk mengukur tekanan cairan freon AC. Jadi ini akan aktif ketika AC dihidupkan. Kipas radiator dikontrol penuh oleh ECU berdasarkan sensor WTS dan sensor tekanan freon. Jadi motor dari kipas radiator ini dikontrol penuh oleh ECU berdasarkan dua sensor, yaitu WTS dan sensor tekanan freon ini. Saat AC off, data yang digunakan ECU hanya berasal dari WTS. Suhu kerja mesin optimal adalah 85 derajat sampai 95 derajat Celcius. Jadi saat AC tidak diaktifkan di sini, ini tidak difungsikan. Yang difungsikan hanya dari sensor WTS ini, yaitu sensor yang langsung mendeteksi air radiator yang berada di dalam silinder head. Makanya di sini sensor ini mengetahui berapa temperatur dari panas mesin. Cara kerjanya, kipas radiator tidak aktif ketika suhu mesin di bawah 95 derajat Celcius. Lalu ketika suhu mesin 95 derajat Celcius ke atas, yaitu mendekati 100 derajat Celcius, kipas radiator diaktifkan untuk proses pendinginan dan akan dimatikan kembali saat suhu mesin di bawah 95 derajat Celcius. Oke, jadi di sini yang diperhitungkan oleh sensor ini adalah suhu dari kendaraan atau suhu dari mesin. Jadi ketika sensor ini mendeteksi air radiator ini masih dingin, di sini sensor akan memberikan informasi kepada ECU bahwa mesin masih dingin, dan ECU akan menonaktifkan relay ini untuk tidak bekerja sehingga switch ini tidak terhubung dan motor fan di sini mati. Lalu ketika panas, ketika suhu mencapai 95 derajat Celcius ke atas, sensor di sini memberitahukan kepada ECU bahwa mesin sudah terlalu panas, perlu pendinginan. Lalu ECU di sini akan mengaktifkan, memberikan sinyal negatif kepada relay ini. Jadi di sini ketika kontak posisi on ya, di sini akan berhubungan. Lalu arus diteruskan ke rangkaian relay di sini. Jadi ketika kontak on, di sini aliran plus standby. Lalu ketika mesin sudah panas dan sensor WTS memberitahukan kepada ECU akan mengirimkan sinyal negatif ke relay. Jadi ketika mesin panas, ECU memberikan sinyal ke relay sini sehingga terjadilah proses kemagnetan dan switch ini bertempelan dengan yang satunya sehingga arus dari aki di sini diteruskan ke dinamo radiator atau dinamo kipas radiator sehingga terjadilah berputarnya kipas radiator untuk proses pendinginan air yang ada di dalam radiator. Serta di sini sensor WTS memberitahukan kepada si pengemudi tentang temperatur kerja mesin. Jadi di WTS itu ada 3 kabel, yang 2 masuk ke ECU dan yang 1 langsung ke speedometer, yaitu ke jarum ampere panas. Makanya di sini sangat diperlukan untuk pengemudi untuk memperhatikan dari ampere panas ini agar terhindar dari overheating atau ngejim. Jadi kesimpulannya, ketika AC ini off atau tidak diaktifkan, atau pada mobil-mobil yang tidak ada AC-nya seperti Grand Max, itu
data yang digunakan hanya berasal dari sensor WTS ini. Jadi ketika suhu di bawah 95 derajat, di sini kipas radiator akan dimatikan oleh ECU, dan ketika melebihi 95 derajat, ECU akan mengaktifkan relay dan relay akan mengaktifkan motor. Terus seperti itu saat mesin hidup. Dan di sini saat AC on. Nah, di sini AC on, artinya sensor ini diaktifkan. Ini untuk mobil-mobil yang dilengkapi dengan sistem AC. Saat AC on, ada dua sensor yang mempengaruhi kerja kipas radiator, yaitu WTS dan sensor tekanan freon. Tujuan kipas radiator berputar saat AC on adalah untuk menurunkan suhu dan tekanan cairan freon AC yang terdapat di dalam kondensor AC yang tempatnya berdampingan dengan radiator. Jadi kita tahu bahwa kondensor AC itu tempatnya jadi satu dengan radiator dan dia perlu pendinginan saat bekerja. Makanya di sini kipas radiator selain berfungsi untuk menurunkan temperatur mesin, juga digunakan untuk menurunkan tekanan freon AC, sehingga dua fungsi ini bisa berjalan dalam sebuah kendaraan. Saat tekanan freon turun, kipas akan dimatikan oleh ECU dan akan diaktifkan kembali saat cairan bertekanan tinggi. Terus seperti itu ketika AC hidup. Jadi di sini ketika AC hidup, yang lebih diutamakan mana dulu yang memberitahu untuk proses pendinginan. Ketika AC hidup, biasanya sensor WTS ini kalah. Jadi temperatur mesin di sini hanya berkisar di 85 sampai 95 derajat. Belum sampai ke 98 derajat. Jadi hanya fokus untuk melayani sistem AC saja. Oke, sekarang kita membahas tentang pengecekan bagaimana apabila kipas radiator ini tidak bekerja padahal suhu mesin sudah mendekati H. Tidak aktifnya kipas radiator ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang sering saya temui di sini adalah sekring dari radiator fan 30 ampere ini putus. Jadi apabila motor fan ini mati, yang pertama dicek adalah membuka kap dan membuka box sekring. Lihat kode 30 ampere yang bertulisan air fan atau radiator fan ini dicek putus atau tidak. Di sini adalah api standby. Lalu cek juga 40 ampere AM1 ini yang masuk ke kontak. Di sini juga api standby. Jadi dua sekring ini yang ada dalam satu box kotak di bagian kap depan itu diperiksa dulu. Lalu ketika sekring ini aman atau bagus, kita lanjut ke relay. Di sini relay bisa ditukar, jadi di box sekring itu ada 3 relay. Untuk memastikan kita tinggal copot lalu pindahkan ke relay yang lain untuk memastikan apakah relaynya yang mati atau tidak. Lalu ketika relay ini aman atau bagus, sekarang adalah motor fan-nya itu sendiri. Jadi motor dinamo ini bisa rusak karena di dalamnya di sini ada brush atau cool, bisa juga oblak. Biasanya apabila dinamo ini mau rusak, dia itu berbunyi dulu kasar saat kipas hidup. Jadi bunyi rok seperti itu ketika kipas ini aktif. Itu artinya motor fan ini sudah memberitahu si pengemudi bahwa si motor fan ini perlu diganti. Tapi ketika motor fan ini ternyata bagus, komponen yang dicek selanjutnya adalah WTS atau engine coolant temperature sensor ini. Jadi kegagalan pembacaan dari WTS ini juga akan menyebabkan motor fan ini tidak aktif ketika temperatur sudah mendekati H atau panas yang berlebihan. Atau dengan cara ketika temperatur ini sudah mendekati H tapi kok kipas radiator ini tidak aktif, untuk memastikan apakah rangkaiannya atau apakah switchnya, di sini bisa dites dengan cara yang pertama yaitu kontak on. Jadi kontak di on kan.
Lalu soket dari WTS ini dilepas. Soket dari WTS ini dilepas. Apabila rangkaian ini normal atau tidak ada masalah, maka di sini motor fan akan otomatis hidup. Jadi pengecekannya untuk mempercepat apakah rangkaiannya, apakah sensornya yang rusak, di sini tinggal kontak di-on-kan lalu dicabut soket WTS ini. Normalnya adalah ketika soket ini dicabut, maka otomatis motor fan ini akan dihidupkan oleh ECU. Apabila tidak hidup, ketika soket ini dicabut berarti ada rangkaian di sini yang bermasalah. Entah sekring putus atau kabel putus atau relaynya yang mati. Tapi ketika soket ini dicabut lalu motor fan ini hidup, nah di sini artinya kegagalan pada WTS sensor ini. Jadi WTS sensor ini yang perlu diganti. Pentingnya dari sebuah sistem pendinginan radiator ini apabila mengalami kegagalan bisa menyebabkan mesin overheating atau ngejim. Di sini selain overheat dari kegagalan motor fan atau kipas radiator ini, juga ada beberapa faktor yang mengakibatkan mesin itu overheating atau panas berlebihan, yaitu diantaranya kebocoran kompresi. Jadi kompresi mesin itu bisa bocor, dan apabila kompresi bocor dan masuk ke sistem pendingin mesin, maka di sini seperti air yang dimasak. Maka walaupun radiator ini bekerja terus-menerus, tidak akan sanggup untuk menurunkan temperatur dari air radiator. Jadi tanda-tandanya bro, apabila ada ketidakberesan dalam sebuah mesin, ini si kipas ini akan hidup lama, hidup secara terus-menerus tanpa berhenti. Penyebab overheating selanjutnya selain dari rangkaian kipas radiator adalah radiator kotor atau juga kebocoran air radiator. Jumlah air radiator kurang. Dan juga termostat rusak. Oke, di sini yang menyebabkan overheating sebuah mesin selain dari rangkaian motor fan ini adalah kebocoran kompresi, radiator kotor, kebocoran air radiator, jumlah air radiator kurang, atau termostat rusak. Ciri-ciri apabila permasalahannya dari luar rangkaian seperti ini, ciri-cirinya adalah ketika motor fan ini hidup saat panas itu tidak berhenti-berhenti, jadi hidupnya lama karena proses penurunan suhu dari air radiator sulit untuk diturunkan, sehingga motor fan di sini hidup terus. Karena di sini pada intinya adalah ketika WTS ini menyensor suhu dari air radiator itu 95 derajat Celcius ke atas, maka si ECU ini akan tetap mengaktifkan motor fan ini. Oke bro, di sini saya akan sampaikan poin-poin penting karena sangat pentingnya proses pendinginan mesin di sini. Karena apabila kegagalan dari motor fan ini bisa berakibat pada kerusakan mesin, maka di sini akan saya berikan tips. Yang pertama, ketika motor fan ini atau dinamo ini sudah mulai goyang, sudah mulai bunyi kasar, itu segera diganti, jangan diperbaiki. Jadi saya sudah sering memperbaiki, tapi ternyata keawetan dari motor ini tidak lama. Nah, ini akan sangat merepotkan, karena apabila kipas ini tidak berfungsi, maka kendaraan tidak boleh dinyalakan. Jadi ini untuk mereknya Denso, ini masih bawaan, harganya kisaran antara 300 sampai 400 ribu rupiah. Lalu poin selanjutnya di sini sering saya temui ketika sistem dari otomatis kipas ini mati, si pengemudi atau ada oknum bengkel yang langsung menjempernya kipas radiator ini langsung didapatkan ke api atau ke kontak. Jadi ini ada dua, yang satu negatif aki standby dan yang satu plus. Yang dimainkan adalah plus. Jadi yang plus ini langsung didapatkan ke kontak IG.
Nah, ini langsung didapatkan ke kontak IG. Akibatnya ketika kontak on, itu kipas langsung berbunyi. Sehingga untuk aki di sini sangat terbebani. Karena saat awal starter itu aki ini menghidupkan motor fan dan motor dinamo starter sehingga terlalu berat. Jadi aki di sini akan boros atau cepat rusak. Lalu kerugian yang selanjutnya adalah pencapaian dari temperatur mesin 95 derajat. Di sini apabila ini di jam langsung ke api, maka akan terhambat prosesnya, akan lama. Seperti itu. Dan kerugian selanjutnya adalah konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Serta motor fan ini cepat rusak karena hidup secara terus-menerus selama mesin hidup. Oke, seperti itu ya bro, kira-kira penjelasannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau apabila ada trouble, permasalahan dengan kipas radiator, silahkan nanti komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe agar kita saling menguntungkan. Terima kasih bro.